Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji Bapak Rohmat Winarso, ST, MT, yang telah memperlihatkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul Dampak Penggunaan CDI Standar dan CDI Racing dengan variasi bahan bakar premium 88, Pertamax 92, dan Pertamax Plus 95 terhadap daya dan torsi motor bensin 1 silinder. Identitas mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Daniel Aja, NIM 2019-54114 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Daftar isi. 1. Latar belakang. 2. Kajian pustaka. 3. Metodologi. 4. Jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan teknologi pada saat ini yang semakin pesat mendorong manusia untuk selalu menciptakan inovasi. Perkembangan teknologi juga terjadi pada bidang otomotif, khususnya pada motor bakar. Kemampuan sepeda motor mengaruhi oleh faktor kualitas bahan bakar dan sistem pengapaian. Nah, permasalahannya yang dihadapi adalah bagaimana perbedaan daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan dari sepeda motor 1 silinder yang divariasikan pada sistem pengapaian. Tujuannya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan dari sepeda motor 1 silinder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen pada sepeda motor Honda Beat 110 cc. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan oleh variasi sistem pengapaian dan 3 jenis bahan bakar. Lanjut ke kajian pustaka. Motor bakar adalah suatu mesin yang mengkonversi energi dari energi kimia yang terkandung pada bahan bakar menjadi energi mekanik pada poros motor bakar. Kalau sistem pengapaian, pembakaran campuran bensin dan udara yang dikompresikan terjadi di dalam ruang bakar silinder blok setelah busi memercikan bunga api sehingga diperoleh tenaga akibat pemuaian gas eksplosif. Hasil pembakaran mendorong piston ke posisi TMB titik mati bawah menjadi langkah usaha. Nah, ini bahan bakar premium merupakan jenis bensin produk Pertamina yang berwarna kuning dan bernilai oktan 88. Di sini saya akan menjelaskan oktan. Angka oktan atau disebut juga dengan bilangan oktan adalah suatu bilangan yang menunjukkan kemampuan bertahan suatu bahan bakar terhadap detonasi. Nah, penggunaan bahan bakar oktan dengan oktan yang lebih tinggi memungkinkan untuk terjadinya detonasi dapat terhindari, maka campuran bahan bakar dan udara yang dikompresikan oleh torak menjadi lebih baik, sehingga tenaga motor akan lebih besar dan pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Nah, di sini premium karakteristiknya sebagai berikut. Lanjut, Pertamax merupakan bahan bakar jenis bensin produk Pertamina yang berwarna biru tua dan bernilai oktan 92. Bensin Pertamax dianjurkan untuk kendaraan bahan bakar bensin yang mempunyai perbandingan kompresi 9:1 sampai dengan 10:1. Karakteristiknya sebagai berikut.
mempunyai ron min-92 max diketahui dan satuan ron. Berat jenis suhu. Nah, selanjutnya Pertamax Plus. Pertamax Plus merupakan bahan bakar jenis bensin produk Pertamina yang berwarna merah dan bernilai oktan 95. Bensin Pertamax Plus dianjurkan untuk kendaraan bahan bakar bensin yang mempunyai perbandingan kompresi 10:1 sampai dengan 11:1. Adapun karakteristiknya sebagai berikut di samping. Nah, metodologi diawali dengan studi literatur, persiapan alat dan bahan, penelitian, evaluasi, dan selesai. Saya akan menjelaskan studi literatur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, metode eksperimen dalam penelitian ini, data-data yang nantinya diolah adalah data-data yang didapat langsung dari pengujian. Adapun tempat penelitian dilakukan di bengkel Goldie Aja Speed di Jalan New World nomor 23, Bangkit, Semarang. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan peralatan yang digunakan dalam melakukan percobaan dan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin uji. Yang digunakan adalah sepeda motor jenis merek Honda Beat dengan spesifikasi teknik sebagai berikut. Jumlah silinder 1, volume silinder 110 cc, diameter silinder 50 mm, langkah torak 55 mm, perbandingan kompresi 9,2:1, daya maksimum 8,2 HP, RPM, torsi maksimum 0,85 kg F kali M RPM. Nah, alat yang kedua, takometer. Alat untuk menguji dan digunakan mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek. Alat yang ketiga, gelas ukur bulat. Peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya digunakan untuk meneteskan sejumlah cairan ke dalam eksperimen yang presisi. Alat yang keempat, stopwatch, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi bahan bakar. Dan alat yang kelima, toolkit, set tool, gunakan dalam merakit dan membongkar alat uji. Dan alat yang keenam, chassis dinamometer, alat yang digunakan untuk mengukur torsi dan daya maksimal mesin uji. Lanjut ke penelitian. Langkah penelitian ini dilakukan dengan cara eksperimental, yaitu membandingkan unjuk kerja mesin 4 langkah dari berbagai variasi sudut inlet yang digunakan. Adapun rincian pengerjaannya dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, menyiapkan kepala silinder variasi. Terus, memeriksa takometer dan stopwatch apakah dapat berfungsi dengan baik. Melakukan pengecekan kondisi sepeda motor meliputi pembersihan karburator, aliran masuk bahan bakar, busi, dan diupayakan mesin dapat bekerja secara maksimum. Melakukan pemasangan alat ukur. Siapkan alat tulis untuk mencatat data-data yang diambil pengujian. Data-data yang diambil dalam pengujian yaitu pengujian power dari tahap persiapan. Yang pertama, siapkan mesin dinamometer. Yang kedua, naikkan sepeda pada mesin dinamometer. Yang ketiga,
Ikatkan sabuk pengaman sesuai dengan standar pengaman dari mesin dinamometer agar sepeda motor tidak terlempar pada saat pengujian dan tidak terjadi selip antara roda dan roller dinamometer. Pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder standar sudut 15 derajat. Yang pertama, hidupkan mesin sepeda motor. Yang kedua, putar grip throttle sampai putaran RPM. Setelah grafik pada dinamometer mencapai putaran RPM, lalu lepaskan grip throttle hingga grafik pada dinamometer sampai pada 5000 RPM. Lalu tekan tombol tag dan putar grip throttle secara kontinu dari RPM 5000, 6000, 7000, 8000, dan 9000. Komputer akan mengolah data power daya dan torsi dalam bentuk grafik dan tabel. Yang keempat, dalam waktu bersamaan, ukur pemakaian bahan bakar dengan stopwatch dan jumlah bahan bakar yang terpakai pada gelas ukur atau buret. Yang kelima, ulangi langkah pengujian di atas. Mengulangi langkah pengujian tersebut sebanyak 3 kali. Pengujian power, daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut mengganti kepala silinder dari sudut 15 derajat dengan hidupkan mesin sepeda motor. Pengujian power, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut 8 derajat. Sama langkahnya dengan seperti pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder standar sudut 15 derajat. Pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut mengganti heat silinder dari sudut 8 derajat dengan hidupkan mesin sepeda motor. Lalu, pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut 0. Sama langkahnya dengan seperti pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder standar sudut 8 derajat. Nah, pengujian power, daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut mengganti heat silinder dari sudut 8 derajat dengan hidupkan mesin sepeda motor. Pengujian power, daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala silinder modifikasi sudut 22 derajat. Sama langkahnya dengan seperti pengujian power, daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar menggunakan kepala standar. Nah, kemudian setelah penelitian lanjut ke evaluasi. Evaluasi dilakukan dari hasil penelitian. Setelah itu selesai. Lanjut ke jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan penelitian yang telah dilakukan pada Honda Beat 110cc pada sistem pengapian CDI standar, CDI racing, busi standar, dan busi iridium yang menggunakan bahan bakar premium Pertamax dan Pertamax Plus. Nah, kegiatan studi literatur dilaksanakan pada bulan Januari. Dan kegiatan persiapan alat dan bahan dilaksanakan 2 bulan pada bulan Februari dan Maret. Evaluasi dilakukan pada bulan Maret selama 1 bulan. Dan pembuatan laporan penelitian dilakukan di bulan April. Daftar pustaka. Adapun daftar pustaka seperti pada gambar. Terima kasih. Demikian penyampaian skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.